Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan kurva titrasi. Untuk anggota kelompok kami ialah yang pertama Muhammad Yusuf Alhamdani dengan NIM 3 digit terakhir 085. Yang kedua, Claresta Cisadelia Farelin dengan 3 NIM digit terakhir 102 dan Maya Hebdea dengan NIM 3 digit terakhir 104 serta Satria Wibisono dengan NIM 3 digit terakhir 113. Baik, perkenalkan nama saya Mehdia dengan NIM 3 digit terakhir 104. Di sini saya sudah membuat kurva titrasi asam kuat yang dititrasi dengan basa kuat. Untuk mendapatkan kurva ini, saya mendapatkan pH 7 pada volume 18 mili. Saya menggunakan asam kuat HBr dengan volume 12 mili dan molaritas 0,3 molaritas. Lalu dengan basa kuat yang saya pakai itu KOH dengan molaritas 0,2 molar. Saya mendapatkan titik ekuivalen itu dari konsentrasi asam kali volume asam dan kali volume asam sama dengan konsentrasi basa kali volume basa kali valensi basa. Lalu dengan rumus pH min log H plus sehingga menemukan pH 7. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Claresta Cisadelia Farelin dengan 3 digit NIM 102. Pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai kurva titrasi basa kuat yang dititrasi dengan asam kuat. Nah, basa kuat yang saya pakai ini adalah KOH dan asam kuatnya yaitu HBr. Pada titrasi ini saya menggunakan molar KOH-nya 0,04 dengan volume KOH 15, kemudian molar HBr-nya 0,02. Pada kurva tersebut dapat diketahui bahwa pada awal titrasi pH larutan rendah mencerminkan kondisi asam. Saat volume KOH bertambah, jumlah ion OH- juga meningkat, menyebabkan pH larutan naik. Kenaikan pH ini berlangsung secara bertahap seiring dengan penambahan KOH. Dari tabel yang telah saya buat bahwa volume KOH sebesar 15 mili hingga 30 mili, pH-nya perlahan naik dari sekitar 1,40 menjadi 7. Di sekitar volume 30 mili, pH mencapai titik netral, yakni pH 7, yang menunjukkan bahwa titik ekivalen titrasi tercapai. Pada titik ini, jumlah mol H+ dari HBr telah dinetralisasi oleh jumlah OH- dari KOH. Setelah titik ekivalen, penambahan KOH menyebabkan pH-nya naik tajam yang dapat dilihat dari kurva atau hasil Excel di mana pH berubah dari 7 menjadi sekitar 14 pada volume KOH-nya sebesar 31 mili dan seterusnya. Pada rumus Excel ini untuk mencari mol H+, yakni molar KOH dikali dengan volume KOH. Sedangkan untuk mol OH- sendiri sama, yakni molar HBr dikalikan dengan volume HBr. Sedangkan untuk konsentrasi H+ sendiri itu mencarinya dari mol H+ dikurangi dengan mol OH- dibagi dengan volume KOH ditambah dengan volume HBr. Yang OH-
sama. Sedangkan untuk mencari pH sendiri yakni min log dari konsentrasi H+. Untuk yang POH itu 14 min konsentrasi H+. Dan VKBR-nya itu hasil dari VHBR tersebut. Next. Baik, perkenalkan nama saya Satria Wibisono dengan 3 digit NIM terakhir 113. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat. Di sini saya memakai asam lemah HF atau asam fluorida dan basa kuat yaitu NaOH atau natrium hidroksida. Di sini molaritas HF-nya yaitu 0,5 molar dan volume HF-nya yaitu 10 mili dan konsentrasi NaOH-nya yaitu 0,2 dan 0,3 molar. Untuk volume NaOH-nya yaitu mulai dari 0 sampai 50 mili. Jadi untuk menentukan pH asamnya yaitu min log H+. H+ sendiri mempunyai rumus yaitu akar KW per Ka dikali konsentrasi asam. Sedangkan untuk pH basa yaitu 14 min POH. POH sendiri mempunyai rumus yaitu KW sama dengan POH sendiri mempunyai rumus akar KW per KB dikali konsentrasi basa. Terus untuk mencari pH basanya yaitu 14 dikurangi POH. Next. Oke, untuk yang selanjutnya ialah titrasi antara basa lemah dengan asam kuat. Nah, titrasi antara asam kuat dan basa lemah merupakan proses netralitas yang menghasilkan garam dengan sifat asam. Dalam reaksi ini, amonia bertindak sebagai basa lemah yang menerima ion hidrogen. Ion amonium ini bersifat asam karena dapat melepaskan ion hidrogen ke dalam larutan, menyebabkan larutan menjadi sedikit asam setelah titrasi selesai. Pada saat sebelum titrasi, pH akan tinggi. Biasanya itu sekitar 9 sampai 11 karena basa lemah hanya sebagian yang terionisasi dalam air. Pada proses selama titrasi, pH akan menurun secara bertahap. Akan tetapi tidak drastis karena adanya sistem penyangga antara NH3 dan NH4-nya. Nah, pada titik ekivalen pH berada di bawah 7. Biasanya itu sekitar 5 sampai 6 karena garam yang terbentuk ini mengalami hidrolisis dan menghasilkan larutan yang agak sedikit asam. Nah, setelah proses titik ekivalen selesai, maka pH akan turun secara drastis karena kelebihan ion H+ yang tidak bereaksi. Nah, hal ini menyebabkan larutan akan menjadi sangat asam. Karena titik ekivalen berada pada pH kurang dari 7, maka asam kuat sepenuhnya akan menetralkan basa lemah, tetapi garam yang terbentuk bersifat asam, sehingga titik ekivalennya terjadi di bawah pH 7. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Saya Muhammad Yusuf Alhamdani mewakili kelompok saya. Jika ada salah dan kurangnya, kami izin mohon minta maaf. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.